Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana algoritma dari multilayer perceptron, atau lebih tepatnya nanti kita lihat matematika di balik itu semua gitu ya. Seperti yang tertulis di judul pada video ini. Nah, eee, untuk membahas bagaimana isi dari proses dalam multilayer perceptron, nanti kita akan bagi ke dalam beberapa sesi. Maksudnya saya akan buat dalam beberapa video. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana proses feed forward itu terjadi. Jadi bagaimana proses datangnya data sehingga menghasilkan, output ya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana proses back propagation atau proses belajar dari multilayer perceptron itu, terjadi ya, algoritma dan matematika yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita akan bahas dulu tentang feed forward-nya. Oke. Nah, kita misalkan punya 3 buah input di sini, lalu kemudian punya 2 layer hidden, lalu kemudian saya punya 2 perceptron di layer hidden saya, dan saya punya satu eee, perceptron di layer output saya. Nah, proses yang terjadi ketika kita melakukan feed forward, X1 ya misalkan, akan masuk gitu ya, maka X1 ini akan dikalikan dengan bobot untuk masing-masing perseptron. Jadi X1 ini akan dikalikan dengan W11, ini digit di depan ini merujuk kepada ID dari perseptronnya, lalu di belakang ini merujuk pada inputnya. Jadi X1 itu akan dikalikan dengan W11, artinya perseptron 1 untuk input yang ke-1, lalu kemudian X1 juga akan dikalikan dengan W21, yaitu bobot untuk perseptron kedua dengan input yang pertama ya. Jadi prosesnya kalau kita punya satu input, di sini satu input, di sini ada 2 perseptron, maka satu input ini masuk ke masing-masing perseptron itu memiliki bobot masing-masing. Nah, begitu juga dengan X2. X2 dia akan masuk ke perseptron 1 dan perseptron 2. Maka X2 akan dikalikan dengan W12, 1 ini yang di depan ini merujuk kepada ID perseptronnya, 2 ini merujuk kepada inputnya jadi W12, dan X2 ini akan dikalikan dengan W22. Jadi ke perseptron 2 untuk input yang kedua. Di sini penamaannya saya gunakan seperti itu ya, supaya nanti lebih mudah. Jadi setiap input baik itu X1 maupun X2 itu akan dikalikan dengan 2 bobot karena masuk ke dalam 2 buah perseptron. Nah, X3 sudah jelas. Nah, X3 akan dikalikan dengan W13 perseptron ke-1 untuk input ketiga, lalu kemudian akan dikalikan dengan W23 ya, perseptron bobot untuk perseptron kedua dari input ketiga. Jadi masing-masing input di sini X1, X2 dan X3 itu akan dikalikan dengan 2 buah bobot gitu ya, seperti ini. Nah, lalu dari proses ini kita bisa lihat, nah nantinya ini ujung berikutnya kan kita akan dapatkan ini ya, si Y aksen ini ya, Y hasil feed forward pertama ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kalau kita perdalam di sini bagaimana proses dari input layer ke hidden layer, kita bisa lihat. Nah, kita coba lihat, kalau tadi kan ini berdasarkan per input ya, kalau ini kita bisa lihat per, eee, apa namanya unit perseptron yang ada. Nah, jadi X1, X2, dan X3 ini akan dikalikan dengan bobot masing-masing ya untuk satu buah perseptron ya. Di sini kan X1 dikali W11, X2 dikali W12, dan X3 dikali W13 untuk masuk ke perseptron yang pertama. Nah, dari situ maka kita bisa tahu rumus untuk mendapatkan output di perseptron pertama ini nih, output yang ini, itu adalah fungsi aktivasi dari proses perkalian X1 kali W11, X2 dikali W12 ditambah dengan X3 dikali dengan W13 ya. Di sini prosesnya seperti ini ya. Kalau kita uraikan ya tanpa saya menggunakan
sigma di sini ya. Detailnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan perseptron yang kedua? Nah, untuk perseptron yang kedua, ini ya, X1 akan dikalikan W21, X2 akan dikalikan dengan W22, X3 akan dikalikan dengan W23. Maka untuk output yang kedua, yang ini, perseptron kedua ini adalah fungsi aktivasi untuk proses, fungsi aktivasi dari hasil X1 kali W21, X ditambah dengan X2 dikali W22, ditambah X3 dikali W23. Ya, jadi setiap input dikalikan dengan bobotnya, dimasukkan ke fungsi aktivasi, baru didapatkan outputnya. Ini adalah proses yang terjadi ketika mendapatkan output dari hidden perceptron yang kedua. Nah, kalau kita tampilkan keseluruhan, maka output 1 itu dihasilkan dari proses tadi seperti ini, dan output 2 dihasilkan dari proses seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, saya tulis ulang di sini ya. Jadi output 1, output 2 sama dengan yang tadi, cuman gambarnya saya hilangkan. Nah, kalau kita lihat di sini, proses ini kita bisa lihat sebagai satu buah perkalian dari matriks. Matriks apa itu? Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa output 1 itu vektor output 2 itu adalah proses perkalian dari vektor X1, X2, dan X3 dot product dengan bobot dot product dengan matriks bobot. Bobotnya apa saja? W11, W12, W13. Lalu kemudian baris yang bawah adalah W21, W22, dan W23. Kalau kita melakukan dot product pada matriks, tentu ini teman-teman perlu membuka kembali tentang materi di aljabar linier ya, tentang perkalian matriks. Kalau nggak salah, saya ada video tentang perkalian matriks di tahun lalu, saya sudah upload, nanti bisa dilihat. Ya, jadi saya tidak akan memperdalam, tapi gambarannya kalau perkalian matriks itu di sini misalkan X1, X2, X3 itu mendapatkan output 1 itu dikalikan dengan jadi kolom dikalikan dengan baris ya. Kolom yang ini dikalikan dengan baris, maka ini adalah yang ini ya, yang output 1 ini. Lihat ya. X1 kali W1, X1 kali W11, X2 kali W12, X3 dikali dengan W13. Ini adalah yang output pertama. Tentu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah, sedangkan untuk mendapatkan output 2, X1, X2, X3 itu dikalikan ini kolom yang ini dikalikan dengan baris yang ini. W21, W22, dan W23 untuk mendapatkan output yang kedua. Jadi proses yang ada di dalam pencarian atau proses untuk mendapatkan output ini sebenarnya adalah proses perkalian matriks. Matriks dari vektor input dikalikan dengan matriks dari bobot. Ya, seperti itu ya. Teman-teman buka kembali pelajaran tentang perkalian matriks. Oke. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan antara hidden dengan output? Tadi kan kita baru antara layer input dengan layer hidden. Maka kalau layer output yang ada di sini ini kan menghasilkan output 1. Output 1 akan dikalikan dengan O1 ya. Di sini O1 ya. Untuk menandakan bobot di bagian sini ya, di bagian hidden dan output. Lalu kemudian yang ini akan dikalikan dengan O2 ya. Jadi ini saya penamaannya seperti ini. Jadi ini O, yang ini 1, ini untuk menandakan dia menerimanya dari mana ya. Ini harusnya nggak ada koma nih di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan Y aksen itu tebakan awal, itu adalah O1 dikalikan dengan WO1 dan O2 dikalikan dengan WO2. Jadi untuk mendapatkan Y aksen adalah O1 dikalikan WO1 dan O2 dikalikan dengan WO2. Nah, seperti ini ya. Dan ini
bentuk seperti ini juga sebenarnya kita bisa representasikan dalam perkalian matriks. Jadi untuk mendapatkan Y aksen itu adalah hasil perkalian dari vektor O1 dengan matriks WO1 dengan isinya WO1 dan WO2. Prosesnya seperti ini ya. Ini yang ada di dalamnya sama sebagaimana dari input ke hidden, dari hidden ke output juga di dalamnya adalah perkalian matriks. Nah, nanti pemahaman tentang perkalian matriks ini sangat penting ketika nanti kita mau bikin multi layer perceptron dari nol gitu ya, from scratch nggak pakai library. Mungkin kapan-kapan kita akan coba. Nah, tapi teman-teman perlu pemahamannya apa yang ada di dalamnya seperti itu ya, bukan hanya tahu ketika menggunakan library. Oke, nah bagaimana kalau misalkan di output itu perseptronnya nggak satu? Ya, perseptronnya ada dua. Tadi kan kalau yang ini perseptronnya satu. Nah, tentu berapapun perseptronnya, apa yang ada di dalam proses feed forward ini adalah perkalian matriks. Jadi ketika saya punya di sini dari perseptron yang nomor satu ini output 1, maka output 1 ini dia akan masuk ke dua perseptron ya. Dia akan dikalikan dengan bobot O11 dan di sini O21 ya. Dua di depan ini merujuk ke ininya ya. Di sini apa namanya? Perseptron yang kedua ya. Perseptron yang kedua ini perseptron yang pertama di output dan ini perseptron yang kedua di output. Lalu kemudian untuk output 2, ini dulu ya. Jadi untuk mendapatkan Y aksen 1 yang ini, ini harus tampil semua dulu. Oke. Nah, kita tampilin semua dulu. Nah, untuk mendapatkan Y1 aksen itu adalah O1 dikalikan dengan WO11 dan O2 dikalikan dengan ke atas ini ya, WO12. Nah, untuk mendapatkan Y aksen 2 itu adalah O1 ini dikalikan WO21 ke bawah, lalu kemudian O2 ini lurus dikalikan dengan WO22 yang ini ya. Ini ketika kita punya output layer lebih dari satu perseptron. Nah, di dalamnya tetap adalah perkalian dari vektor input. Nah, input di output ini kan adalah ini ya, output dari hidden ya. Output dari hidden ini jadi input bagi layer selanjutnya ya. Layer selanjutnya ini hanya 2 layer, nanti kalau 3 layer prosesnya pun juga seperti itu dikalikan dengan matriks dari bobotnya ya, seperti ini. Ini sudah dijelaskan mekanismenya sebagaimana tadi dari input ke hidden layer. Jadi perkalian antara vektor ini output dari hidden layer dikalikan dengan matriks bobot untuk output layer. Seperti itu prosesnya. Nah, ini gambaran lengkapnya. Ketika perseptron ini menghasilkan keluaran, di sini adalah Y1 aksen dan Y2 aksen, maka informasi yang dibutuhkan berikutnya itu bukan hanya keluarannya, tapi adalah errornya ya. Errornya ini nanti akan dipakai untuk melakukan back propagation ke belakang. Sebagaimana yang kita pelajari di single perceptron, kita membutuhkan error untuk melakukan propagasi balik ya. Teman-teman bisa cek lagi pembelajarannya di single perceptron. Di sana sudah dijelaskan bahwa kita membutuhkan yang namanya error untuk mundur ke belakang mengupdate bobot. Nah, dalam proses feed forward setelah kita dapatkan Y1 ini kalau 2 perseptron ya, Y1 aksen dan Y2 aksen. Nah, kita bisa dapatkan errornya bahwa error 1 itu adalah Y1 yang sesungguhnya yang dimau ya sebagaimana data latih gitu ya. Yang sebenarnya itu berapa, nanti kita akan dapatkan errornya S1. Lalu kemudian error 2 itu adalah Y2 yang kita mau, yang sesungguhnya dikurangi dengan Y2 aksen, yaitu adalah hasil tebakan dari proses feed forward, di mana awalnya ini bobotnya kan random ya. Jadi belum tentu
Y1 ini tepat ya, sesuai dengan Y1 yang dimau gitu ya. Ini kita dapatin akhirnya error dari proses feed forward ini. Nah, lengkapnya dari, apa namanya, rumus kita gitu ya, jadi ini error ini ya, E1 dan E2 ini adalah sebuah, apa namanya, vektor di mana didapatkan dengan cara mengurangi vektor dari, eee, apa, output yang kita mau Y1 dan Y2 dengan output hasil tebakan Y1 aksen dan Y2 aksen. Jadi untuk memahami, eee, multilayer perceptron ini, kita harus punya pemahaman yang kuat tentang vektor dan matriks ya. Ini vektor, hasil pengurangan vektor, lalu kemudian, eee, kita coba highlight prosesnya. Jadi ketika kita punya perseptron seperti ini, akan ada proses feed forward masuk ke, apa namanya, perseptron yang pertama di hidden layer, dapatin outputnya, lalu kemudian masuk ke perseptron yang kedua di hidden layer, dapatin outputnya. Ini adalah rumusnya untuk mendapatkan output 1 dan output 2. Lalu kemudian akan masuk ke, eee eee, apa namanya, perseptron pertama di output, didapetin, eee, apa namanya, tebakannya, Y1 aksennya, lalu kemudian didapatkan errornya, dan akan masuk juga, dari hidden layer ke perseptron kedua, akan didapatkan, eee, Y2 aksen, lalu akan didapatkan errornya. Nah, proses mendapatkan, Y1 aksen dan Y2 aksen sama perkalian vektor dengan matriks seperti ini, lalu kemudian untuk mendapatkan error, itu adalah hasil pengurangan dari vektor dari target yang kita mau dikurangi dengan hasil tebakan dari proses feed forward. Nah, seperti ini, lengkapnya rumus yang, kita punya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memahami, apalagi pengen bikin sendiri misalkan multilayer perceptron, maka teman-teman mesti paham, konsep vektor dan juga konsep matriks. Nanti tentu ketika diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, kita harus paham konsep array ya, array dan juga matriks ya, atau array 2 dimensi, seperti itu. Nah, di video ini memang ada yang, dalam tanda kutip hilang ya. Apa yang hilang? Di sini saya belum menjelaskan memasukkan bias ya. Jadi kenapa, nanti akan dipisah di video setelah ini, karena sebenarnya proses memasukkan bias itu nanti setelah proses perkalian matriks ini selesai, sebelum masuk ke fungsi aktivasi ditambahkan dengan bias. Jadi di video ini saya ingin memperlihatkan bahwa multilayer perceptron itu erat kaitannya dengan operasi dari matriks ya. Nanti, penambahan bias itu hanya ya, apa namanya, penambahan vektor saja gitu ya, penambahan vektor saja. Nanti akan dijelaskan singkat aja, kalau ingin punya pemahaman tentang bias nanti setelah video ini kita akan belajar tentang itu sebelum masuk ke backpropagation. Oke, itu aja teman-teman, untuk video kali ini, videonya cukup panjang, eee, dalamannya matematika, nggak ada coding-nya, dalamannya aljabar linear, tapi semoga ini bisa, eee, memberikan gambaran yang jelas bagaimana feed forward dari multilayer perceptron itu terjadi. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di, penjelasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus, playlist ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada yang, kurang atau mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin bisa cek di kolom komentar. Bagi yang komennya belum dibalas, mohon bersabar. Nanti saya akan coba lihat ya beberapa request di kolom komentar. Oke, itu aja untuk kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum.